Oke, selamat pagi teman-teman semua. Salam solidaritas. Selamat datang kembali di podcast. Kali ini spesial kolaborasi bersama dengan Koalisi Buruh Sawit ya. Jadi saat ini TRC sedang bekerja sama dengan KBS untuk memperingati Hari Buruh Internasional atau yang kita kenal sebagai May Day 2026. Nah, hari ini kita akan membahas satu isu yang sangat penting, namun sayangnya seringkali banyak lewat dari perhatian publik. Nah, yaitu adalah kondisi buruh dalam sektor perkebunan sawit, yang mana menjadi salah satu penopang utama untuk perekonomian Indonesia. Nah, mungkin bagi rekan-rekan yang belum tahu juga nih, bahwa Indonesia itu dikenal sebagai salah satu produsen terbesar sawit di dunia ya. Namun di balik kontribusi besar tersebut, ada realitas yang tidak bisa kita abaikan, yaitu bahwa jutaan buruh sawit masih menghadapi ketidakpastian kerja, upah yang tidak layak, beban kerja yang tinggi, dan juga kurangnya perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja mereka. Nah, dalam momentum May Day 2026 ini, muncul satu tuntutan penting, yaitu adalah gerakan buruh sawit ya, yang mendorong lahirnya RUU Perlindungan Buruh Sawit sebagai payung hukum khusus untuk melindungi mereka. Nah, mungkin nanti akan muncul juga pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa buruh sawit membutuhkan perlindungan khusus, dan apa yang selama ini mungkin tidak berjalan dalam perlindungan mereka. Juga jika tidak ada perlindungan khusus ini, kondisi apa yang akan terjadi jika akan terus dibiarkan? Nah, untuk membahas hal-hal tersebut, hari ini kita sudah bersama dua narasumber yang sangat kompeten. Nah, mungkin boleh langsung aja nih perkenalan ke yang pertama ke Bung Ismet ya, sebagai koordinator Koalisi Buruh Sawit. Ya, Ya, boleh. terima kasih Bung. Perkenalkan saya Ismet Inoni, saat ini sebagai koordinator Koalisi Buruh Sawit. Eh, Koalisi Buruh Sawit sendiri adalah satu aliansi serikat-serikat buruh di sektor perkebunan kelapa sawit, baik itu ada di kebun, mil, di daerah, bahkan ada serikat buruh di tingkat nasional dan beberapa organisasi masyarakat sipil yang memang memiliki konsen terhadap perlindungan buruh perkebunan kelapa sawit. Oke, selamat datang Bung Ismet. Dan yang kedua, kita juga ditemani oleh Bung Zidan ya dari Sawit Watch. Saya Jidan, nama aslinya Holer Parsauran. Saya spesialis perburuhan di Sawit Watch. Sawit Watch itu adalah NGO yang concern di isu dampak sosial kehadiran perkebunan sawit di Indonesia. Kita bekerja bersama dengan masyarakat adat, petani, kemudian petani sawit, buruh dan perempuan. Aku masuk langsung ke pertanyaan pertama nih, terkait konteks dan kondisi buruh sawit saat ini gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan pertama ini akan aku berikan ke Bung Ismet dulu, untuk memberikan gambaran besar terhadap rekan-rekan kayak gimana sih kondisi buruh sawit saat ini gitu ya. Nah, mungkin sebagai pembuka juga, saya dapat bocoran nih Bung, katanya kalau dari KBS sudah melaksanakan konsolidasi menjelang Mei Day 2026. Nah, berdasarkan hasil konsolidasi dengan anggota KBS itu gitu ya, seperti apa sih kondisi buruh saat ini, Bung? Ya, sebelum saya menjawab atas situasi buruh perkebunan kelapa sawit, saya kira saya perlu menyampaikan bahwa industri perkebunan kelapa sawit ini adalah salah satu industri atau pangan ya, bagi pemerintah dan negara Indonesia gitu. Kita memiliki luasan yang luar biasa. Informasi terakhir misalkan dari Kementerian Pertanian, jumlah luasan sawit kita itu sudah mencapai 16,38 juta hektar gitu. Dan perlu diingat yang bekerja di dalam industri perkebunan yang buruhnya sendiri kan tidak kurang dari 4,5 juta gitu, ditambah dengan yang bekerja di smallholder atau petani dan lain sebagainya, saya kira bisa lebih dari 17 juta. Nah, ini satu industri yang besar, tentu juga masalahnya tidak kecil gitu, masalahnya juga cukup besar gitu. Nah, salah satu problem di perkebunan kelapa sawit itu khususnya di buruh, saya kira saat ini pertama belum ada kepastian kerja gitu. Jadi kerja dengan status borongan, dengan status harian, bahkan ada istilah buruh tempel yang bekerja mengikuti suami atau apa gitu, tetapi tidak mendapatkan pembayaran, tidak mendapatkan jaminan sosial, itu situasinya. Yang kedua, saya kira juga perlindungan terhadap keselamatan kesehatan kerja ya, K3 khususnya terhadap ancaman paparan bahan kimia atau agrokimia. Ini juga sangat
besar potensinya gitu. Karena, kelapa sawit ini kan dari penyemaian sampai replanting atau penumbangan itu kan, sangat dekat dengan Mhm. agrokimia atau bahan kimia, baik itu racun maupun pupuk gitu. Dan yang paling, penting dan, menurut saya, serius adalah di bagian-bagian ini adalah buruh-buruh yang bekerja di sini adalah mayoritas perempuan. Oke. Nah itu yang kedua. Yang ketiga saya kira, standar upah ya, Indonesia ini upahnya belum ada upah di sektor perkebunan kelapa sawit gitu. Upah Mhm. kita itu masih mengikuti upah minimum, baik itu kabupaten maupun provinsi gitu. Sehingga, rata-rata upah kita itu masih di bawah, ya masih rata-rata, upah minimum nasional ya, seperti itu. Nah yang lain, banyak hal ya, ada kekerasan, dan pelecehan juga masih terus terjadi gitu. Ya karena, situasi, perkebunan yang memang dia, sangat, jauh dari akses di publik ya, Mhm. di masyarakat dan sebagainya. Nah itu, gambaran-gambaran situasi yang hari ini ada di perkebunan kelapa sawit. Oke, berarti tadi yang saya bisa tangkap itu banyak sekali ya, Bung, mulai dari masalah K3, terutama exposure terhadap agrokimia, Iya, juga ketidakpastian pekerjaannya itu iya, yang mereka hadapi, dan juga di mana mayoritas pekerjanya ini adalah perempuan, iya. begitu. Nah, mungkin kalau misalnya saya mau ambil benang merahnya, yang paling banyak muncul di daerah itu apa sih, Bung, yang jadi tren utamanya? Yang menjadi tren saat ini di perkebunan kelapa sawit saya kira tadi ya, kepastian Mhm. kerja itu yang, menjadi, masalah, utama dan menjadi tuntutan Mhm. dari, para buruh, serikat buruh gitu. Yang kedua tadi, perlindungan K3 yang maksimal gitu. Yang Mhm. ketiga ya tadi, yang paling, 3 itu ya soal, keadilan upah ya Jangan di lupa. perkebunan kelapa sawit. Oke. Oke, terima kasih banyak Bung Ismet jawabannya. Nah, mungkin berikutnya aku mau lanjut ke, Bung Zidan nih ya. Dari perspektif Sawit Watch sendiri, mungkin teman-teman tahu juga bahwa mereka ini setelah melakukan banyak advokasi dan juga riset ya. Apa sih bentuk ketidakadilan yang paling nyata dialami oleh buruh sawit, Bung? Kalau misalnya kita melihat, tadi sudah disampaikan Bung Ismet ya, ini soal jaminan, kerja ya, kepastian kerja. Mhm. Karena tadi juga saya sampaikan Bung Ismet, ya sampai sekarang misalnya, perkebunan sawit itu masih mempekerjakan, buruh kontrak, Mhm. BHL yang sebagian besar adalah perempuan, ada lagi, kaperlek, kapan perlu pakai, Oh. kemudian, ghost labor ya, mereka yang sebenar-benarnya itu bekerja tapi tidak pernah menerima upah dan tanpa perlindungan sama sekali. Nah, kami catat misalnya, korban yang paling banyak itulah perempuan, Mhm. terutama di perkebunan-perkebunan yang, baru ya, katakanlah di daerah, Kalimantan atau Papua seperti itu. Mhm. Nah, kalau di Sumatera misalnya ya, buruh harian lepas itu juga mayoritas adalah perempuan dan sebagian besar mereka itulah istri dari suaminya ya, Mhm. yang bekerja sebagai pemanen di perkebunan sawit itu. Jadi memang, kalau kita lihat karena ketidakpastian, kerja ini maka berimplikasi terhadap, ketidakpastian perlindungan, kesehatan dan keselamatan kerja, juga ketidakpastian upah. Mhm. Seperti misalnya di perkebunan sawit di Sumatera Selatan misalnya, mereka bekerja ya hanya beberapa hari dalam sebulan begitu, Mhm. status mereka BHL. Walaupun misalnya sekarang sudah ada perubahan, mereka misalnya dikontrak begitu ya, tapi kontraknya 3 bulan, 6 bulan begitu. Jadi kalau melihat menurut kita ya, isu soal, kepastian kerja ini menjadi hal yang utama kalau Mhm. kita bicara persoalan buruh di perkebunan sawit. Ah, oke. Berarti mungkin tadi ya, menambahkan jawaban dari Bung Ismet juga bahwa Bung Zidan, eee, meng-highlight adanya ketidakpastian kondisi kerja bagi buruh sawit, terutama ketika adanya perkebunan sawit baru dibentuk di wilayah-wilayah yang mungkin masih agak terpelosok atau di daerah, dan banyak golongan marginal juga pastinya ya, Bung, ya. Nah, kalau gitu aku lanjut ke pertanyaan ketiga, ini boleh dijawab oleh Bung Zidan atau Bung Ismet dulu. Dengan banyaknya kasus seperti tidak jelasnya status kerja gitu ya, atau upah rendah, bahkan kekerasan juga terhadap buruh perempuan. Kenapa sih masalah ini bisa berulang-ulang dari tahun ke tahun gitu, Bung? Kenapa nggak pernah bisa selesai gitu?
walaupun sudah terjadi dari lama banget gitu. Nanti barangkali nah kalau misalnya kita lihat catatan ya, misalnya seperti buruh harian lepas. Mhm. Praktik buruh harian lepas ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kalau menurut penelitian kita itu awalnya itu berlaku di perkebunan sawit milik negara ya. Mhm. Tapi kemudian itu di perkebunan sawit milik swasta juga barangkali itu praktik seperti itu ditiru ya, dan itu sudah berlangsung puluhan tahun sampai sekarang begitu. Kemudian juga saya tadi ingin menyampaikan juga soal ada semacam ya perdagangan manusia begitu. Mmm. Terutama bagi teman-teman buruh akad ya, antar kota, antar daerah atau migran lokal, bahasanya seperti itu, dari NTT, NTB atau daerah-daerah Indonesia Timur yang dipekerjakan di misalnya di Kalimantan. Mereka dijanjikan pekerjaan yang bagus, upah yang tinggi, fasilitas lengkap, rumah disediakan lemari es, disediakan motor, tapi ternyata tidak sama sekali gitu. Tapi mereka kemudian tidak bisa pulang. Mhm. Nah, kenapa praktik seperti itu terjadi ya? Kalau menurut kita memang sejauh ini belum ada misalnya kebijakan atau regulasi yang memang benar-benar melindungi buruh perkebunan sawit. Mhm. Belum belum ada kalau Iya. kita lihat ya. Sejauh ini misalnya sampai undang-undang yang terbaru kita lihat masih mengacu kepada industri manufaktur begitu. Padahal kondisi kerjanya sangat jauh berbeda ya. Ya mereka bekerja di alam terbuka dengan target kerja tertentu, ada sanksi jika tidak dipenuhi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kemudian juga bisa kita lihat kebebasan berserikat di sektor perkebunan sawit ini juga perlu menjadi perhatian. Mhm. Ada banyak case temuan misalnya buruh yang berinisiatif membangun serikat itu kemudian di PHK, Mmm. diintimidasi, atau kemudian dimutasi ke tempat yang jauh, Jauh ya. awalnya di Kalimantan dipindahkan ke Papua, atau dari Sumatera dipindahkan ke Kalimantan, seperti itu. Nah, posisi itu kemudian semakin melemahkan buruh karena negara semestinya berpihak gitu, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Barangkali Ya, Bung Ismet ada yang mau ditambah juga? Kenapa bisa berulang dari tahun ke tahun, Bung? Ya, industri saya ini kan sangat berbeda, dengan industri manufaktur, bahkan termasuk dengan industri pertambangan sekalipun ya. Jadi dia sangat memiliki karakteristik yang berbeda gitu. Misal kita lihat dari, apa namanya, landscape gitu, ada yang rata situasi kebunnya, ada juga yang curam dan sebagainya gitu. Nah, itu situasi yang, konkret di perkebunan gitu. Nah, tetapi menurut saya, hukum atau undang-undang ketenagakerjaan yang ada, belum bisa gitu, dipakai gitu untuk memberikan perlindungan yang, kuat ya, yang maksimal, yang sejati kepada, kaum buruh di perkebunan gitu. Karena ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar antara buruh di sektor apa namanya, manufaktur dan Mhm. buruh di sektor industri perkebunan kelapa sawit. Jadi, salah satu itu, selain juga memang apa namanya, belum ada, kemauan yang kuat ya Mhm. dari pemerintah, yang dalam hal ini sebagai pengawas ketenagakerjaan gitu, untuk melakukan, penegakan hukum secara lebih baik di perkebunan kelapa sawit. Oke. Nah, berarti tadi mungkin dari jawaban Bung Ismet dan juga Bung Zidan, telah membentuk pemahaman kita juga bahwa masalah yang dihadapi oleh rekan-rekan kita ya sebagai buruh sawit, adalah masalah yang sebenarnya sangat struktural begitu, teman-teman. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Bung Zidan bahwa mereka ini memiliki kebebasan berserikat yang sangat terbatas. Bahkan ada juga yang sampai dipindahkan ke tempat yang lebih jauh lagi sehingga terpecah ya adanya, penyatuan tadi atau konsolidasi antara rekan-rekan buruh sawit yang ada di daerah. Nah, mungkin ini akan masuk ke pertanyaan saya berikutnya, terkait dengan, masalah hukum ya, bahwa mungkin masih ada regulasi terkait ketenagakerjaan, tapi belum bisa mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan oleh buruh sawit ini. Nah, mungkin, apa sih yang menjadi masalah utamanya? Apakah dalam aturan barunya atau implementasi selama ini sebenarnya harusnya bisa lebih dimaksimalkan lagi, Bu? Ya, saya sudah jelaskan tadi bahwa Undang-Undang Ketenagakerjaan, baik itu Undang-Undang Pokok Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, bahkan ada, Omnibus Law ya, nomor 23 nomor 6 tahun 2023. Eee, saya kira itu sangat, apa namanya, industri perkotaan, sangat, manufakturistik gitu. Jadi, eee,
ya dia nggak comply gitu untuk Mhm. diterapkan di dalam industri palm kelapa sawit. Jadi contoh ya, kalau di, eee, perusahaan manufaktur, ruang lingkupnya itu kecil gitu. Tapi kalau di industri palm kelapa sawit bayangkan itu satu estate itu bisa sampai 3.500 hektar gitu. Nah, mereka bekerja di dalam situasi seperti itu banyak sekali resiko gitu. Mereka harus bawa kendaraan sendiri gitu. Terus kalau kendaraannya, apa namanya, dicuri orang, Mhm. namanya di perkebunan, ya siapa yang akan tanggung jawab? Nah, menurut saya yang begitu-begitu tuh nggak ada di dalam, apa namanya, peraturan apa, perundang-undangan kita yang ngatur tenaga kerja gitu. Yang kemudian yang kedua, dengan luasan yang luar biasa gitu, bagaimana kalau hujan gitu, harusnya perusahaan menyiapkan rumah teduh gitu. Mhm. Belum lagi, apa namanya, harusnya di setiap kebun disediakan, apa namanya, toilet, untuk perempuan dan laki-laki gitu. Ada juga rumah bilas dan sebagainya gitu. Nah, saya kira itu, tidak secara spesifik misalkan diatur betul di dalam, undang-undang ketenagakerjaan kita. Itulah salah satunya akhirnya kita hanya meminta kesadaran Mhm. gitu, kesadaran dari perusahaan untuk menyiapkan itu gitu. Padahal kalau ada hukumnya, ada undang-undangnya dan bisa dijalankan dengan baik, saya kira ini akan perlahan-lahan akan, apa namanya, nyaman ya bekerja di, industri Oke, kita lanjut lagi ke ya. segmen berikutnya nih, Bung, terkait urgensi RUU Perlindungan Buruh Sawit gitu ya, yang menjadi salah satu fokus utama dari podcast ini kebetulan. Nah, mungkin sebelum menjawab, boleh dijelaskan dulu nih sama Bung Isma atau Bung Zidan dulu, latar belakang perumusan RUU PBS ini oleh KBS itu seperti apa sih? Nah, seperti yang tadi kita, sempat, diskusikan ya, Koalisi Buruh Sawit melihat bahwa segala permasalahan yang dihadapi oleh buruh sawit, mulai dari ketidakpastian kerja, ketidakpastian upah, kemudian ketidakpastian penunungan, K3 termasuk kebebasan berserikat itu bersumber dari, tidak adanya regulasi yang mengatur. Mhm. Nah, misalnya, regulasi itu ya Undang-Undang 13, kemudian ada beberapa, Permenaker atau Kepmenaker itu, justru misalnya Mhm. tidak menjawab persoalan. Misalnya ada Kepmenaker nomor 100 ya yang mengatur itu yang kemudian menjadi, apa namanya, dasar, praktek, penggunaan buruh harian lepas misalnya. Padahal, eee, kebutuhan teman-teman buruh itu tidak Mhm. tidak itu yang mereka inginkan, tapi itu kemudian justru yang keluar. Nah, beberapa regulasi misalnya, kalau, eee, masih ingat misalnya kemarin itu ada RUU Perkelapa Sawitan. Mhm. Nah, justru di RUU tersebut walaupun kemudian tidak jadi ya, tidak ada sama sekali membahas soal perburuhan. Padahal jika misalnya kita melihat, secara menyeluruh ya, industri sawit ini ya tidak hanya bicara soal produksi, tidak hanya bicara soal katakanlah lingkungan, kemudian soal agraria karena, banyak perkebunan sawit ini yang berkonflik dengan, petani atau masyarakat adat, tetapi juga harus melihat, mereka yang bekerja di sana, Mhm. buruh perkebunan sawit. Tapi tidak ada diatur begitu, termasuk misalnya kebijakan yang terbaru gitu ya. Kebijakan yang terbaru juga tidak, mengatur secara spesifik, persoalan di perkebunan sawit. Itu kemudian menjadi dasar, Koalisi Buruh Sawit pada waktu itu, merumuskan, naskah akademik dan kemudian rancangan peraturan, Mhm. perlindungan buruh, perkebunan sawit. Kita membahasakannya dengan perlindungan buruh sawit karena memang ya butuh dilindungi, Mhm. seperti itu. Oke, ya berarti merefleksikan kondisi saat ini di mana ada regulasi baru tapi tidak, bisa menjawab, masalah-masalah yang ada di lapangan ya, terutama juga terhadap, kesejahteraan buruh sawit itu sendiri. Dan akhirnya dari KBS, juga dari Sawit Watch mungkin membuat naskah akademik dan menghasilkan RUU PBS ini. Nah, kalau misalnya kita mau bahas worst case scenario nih, Bung Zidan atau Bung Ismet, boleh dijawab, kira-kira apa sih resiko dan dampak terbesarnya jika RUU PBS ini tidak segera diwujudkan? Iya, kalau kita terus, memelihara situasi sekarang gitu, nggak ada perlindungan yang serius gitu, yang maksimal pada, buruh di industri penuh kelapa sawit, saya kira, dampaknya akan sangat luar biasa gitu. Karena apa gitu, karena tadi kan,
undang-undang sekarang tidak bisa meng-cover ya situasi, industri perkebunan kelapa sawit gitu. Jadi bagaimana mungkin dia memberikan semacam, apa namanya, kesejahteraan, perbaikan gitu ketika, undang-undang sendiri yang harusnya memberikan perlindungan nggak nggak ada gitu atau, belum ada gitu. Tentu problem-problem seperti, kepastian kerja, kemudian kepastian pendapatan, kepastian perlindungan atas ancaman agrokimia gitu, kemudian juga termasuk tadi ya potensi, penjualan dan perdagangan orang gitu Mhm. lewat perjanjian akad gitu yang kemudian tadi dijelaskan, eee, sering terjadi antara, janji dengan realitas ketika sampai di kebun gitu, baik, apa namanya, masyarakat dari wilayah timur maupun dari wilayah barat yang, dibawa ke perkebunan di Kalimantan atau di Sumatera, itu nggak akan, terselesaikan dengan baik gitu. Jadi memang, perlu itu. Nah, saya menambahkan sedikit ya, sebenarnya kenapa sih kemudian kita KBS di tahun 2019 gitu ya, sampai 2020 itu mencoba, melihat, apa sih problem buruh sawit gitu. Akhirnya kita temukan itu, dari riset kita itu ada namanya Pakta, lembar Pakta Mhm. yang itu mengungkap masalah-masalah gitu, masalah-masalah dari perkembangan kelapa sawit. Dari lembar Pakta itulah kita melihat bahwa, oh ternyata memang, penting gitu, lembar Pakta ini menjadi salah satu, dasar gitu ya Mhm. bagi koalisi buruh sawit, bagi KBS untuk, diperlukan menyusun satu, draft ya, naskah akademik dan, rancangan undang-undang, perlindungan buruh kelapa sawit itu. Oke, berarti berdasarkan penjelasan dari Bung Ismet tadi yang bisa saya tangkap adalah dengan adanya RUU PBS ini bisa menjawab celah hukum yang ada untuk perlindungan buruh sawit ya, terutama ya. Mulai dari adanya mungkin, apa, kesejahteraan yang belum terjamin, dari ketidakpastian kerja, juga masalah upah, sampai adanya, kasus-kasus di mana mereka ini dipaksa untuk di-PHK gitu ya, Bung, ya. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membahas ke segmen terkait May Day nih, Bung Ismet dan Bung Zidan. Nah, kira-kira mungkin pertama ke Bung Ismet dulu, kenapa sih isu RUU PBS ini penting menjadi bagian dalam momentum May Day 2026, Bu? Ya, May Day ini kan, bukan hanya seremonial ya atau peringatan tahunan, tapi kalau kita mau belajar dari sejarah lahirnya Hari Buruh Internasional atau May Day ini kan sejarah, bagaimana, kelas buruh di seluruh dunia itu meringankan beban penderitaan kaum Mhm. buruh yang tadinya waktu kerjanya panjang sampai 16 jam, kemudian bisa menjadi 8 jam sampai hari ini. Kalau kita melihat latar belakang itu gitu, berarti ini sebagai momentum, bagi, buruh di Indonesia, termasuk bagi, kaum buruh di sektor penuh kelapa sawit gitu ya, untuk, bicara lebih keras ya, kemudian menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi tuntutan, kawan-kawan yang misalkan tergabung dalam koalisi buruh sawit, sehingga kemudian kita, apa namanya, Sekretariat Nasional KBS itu ya, ikut, memanfaatkan ya atau, bagaimana, memperjuangkan lebih keras ya tentang apa namanya, tuntutan-tuntutan buruh sawit di dalam, momentum May Day kali ini. Dan kita sudah, menyusun gitu, rangkaian kegiatan dari, apa namanya, di tingkat nasional sampai, kita, minta atau kita, apa sarankan, kita serukan ya kepada seluruh, serikat buruh ya maupun organisasi yang tergabung dalam, koalisi KBS ini untuk, bagaimana melihat momentum May Day ini untuk, menyuarakan apa, menjadi, tuntutan-tuntutan kaum buruh di perkembangan Oke, yes. Mungkin berikutnya ke Bung Zidan juga boleh melengkapi jawaban dari Bung Ismet sebelumnya nih ya. Eee, kalau begitu bagaimana cara Sawit Watch dan KBS bisa memaknai May Day hari ini? Dan apakah sebenarnya May Day itu masih relevan nggak sih Bung untuk perjuangan RUU PBS dan, segala macam yang berkaitan dengan buruh sawit? Sekarang misalnya ya, Mhm. pemerintah termasuk juga pengusaha ataupun katakanlah, organisasi pengusaha itu kan mengklaim bahwa industri sawit di Indonesia adalah berkelanjutan. Mhm. Nah, silahkan saja gitu, tetapi, harus dibuktikan di lapangan, berkelanjutan itu juga harus dari sisi sosial ekologi gitu. Sosialnya kita bicara soal buruhnya. Apakah hidup mereka itu berkelanjutan?
ya jangan penderitaannya saja yang berkelanjutan gitu. Iya. Tetapi jika kita bicara soal perbaikan atau kesejahteraan, ya itu yang kemudian berkelanjutan. Nah, momentum media ini bagi kami misalnya Sideboard itu sangat penting ya, agar kemudian narasi-narasi selama ini yang keluar yang menceritakan soal industri sawit ini besar, sukses, kaya, segala macam begitu. Tapi kemudian cerita-cerita pilu, buruhnya itu kan tidak kelihatan begitu. Nah, ini kita mau tampilkan ke permukaan agar kemudian publik tidak lupa. Ya, kita tidak hanya sekedar menceritakan soal kesedihan gitu ya, penderitaan atau katakanlah situasi ketertindasan yang dialami oleh teman-teman di sawit, tapi eh, kepada pemerintah, misalnya kita meminta hadirkan dong kebijakan yang melindungi teman-teman buruh gitu. Jadi tidak cukup hanya bicara sustainability, keberlanjutan, tetapi buktikan itu di lapangan dari sisi ekologis gitu. Ya memang misalnya benar pada pemerintahan sebelumnya misalnya ada pembatasan perluasan perkebunan sawit. Indonesia juga misalnya punya rencana aksi kebun sawit berkelanjutan gitu, termasuk di beberapa daerah juga ada RAD, KBS begitu ya. Tetapi kita ingin melihat bukti konkret di lapangan. Apa itu ya kebijakan itu dan implementasinya gitu. Nah, jika tidak misalnya maka situasi buruh dalam ketidakpastian kerja itu akan terus berlangsung. Seperti tadi saya sampaikan misalnya, seperti praktik buruh yang lebih sudah berlangsung puluhan tahun. Jika misalnya ini kebijakan ini tidak ada, maka itu akan terus kemudian berlanjut, entah sampai kapan begitu ya. Nah, dan satu hal yang penting misalnya di RUU PBS yang kita susun itu bersama teman-teman, memang kita menggarisbawahi soal kepastian kerja ini gitu. Artinya segala pekerjaan di perkebunan sawit itu adalah pekerjaan yang mestinya adalah status mereka adalah permanen. Tidak boleh misalnya PKWT, kontrak atau apapun namanya itu. Harus dia permanen atau kalau istilah di sawit namanya SKU. Nah, dan itu sangat penting karena dalam misalnya beberapa kali kita ngobrol katakanlah bertemu dengan pemerintah ataupun pengusaha, ya mereka mengatakan ya jenis-jenis pekerjaan tertentu itu boleh di BHL-kan. Mereka punya menurut mereka punya dasar untuk mengatakan ya pekerjaan pemupuk itu atau penyemprot boleh BHL. Pekerjaan pengutip bernulan itu boleh BHL karena itu bukan pekerjaan yang terus-menerus begitu. Ya tentu itu kan ya jika misalnya kita lihat situasi di lapang, tidak ada pekerjaan di sawit yang tidak terus-menerus. Semua itu terus-menerus jika misalnya kita berdasar kepada aturan di Undang-Undang Ketenagakerjaan termasuk undang-undang yang baru ya. Nah, mereka kan mengatakan misalnya mupuk itu kan enggak tiap hari gitu. Ya sama gitu. Manen juga bukan tiap hari di tempat yang sama. Ya karena rotasi, mupuk juga begitu, nyemprot juga begitu. Ya mengutip berundulan juga begitu. Semua itu tidak ada di tempat yang sama, tapi itu berulang-ulang sampai kemudian perkebunan itu tidak lagi produktif usia 25 tahun ke atas. Jadi selama 25 tahun itu pekerjaan yang sama terus-menerus gitu. Dan kita menggarisbawahi itu, jika itu harus ditegaskan oleh pemerintah lewat kebijakan bahwa kepastian kerja itu penting dan harus ditegaskan bahwa tidak ada pekerjaan operasional di sawit itu yang boleh kalau istilah undang-undang di PKWT kan. Tidak boleh kalau menurut kita. Oke. Ya, terima kasih banyak Bung Zidan, tadi banyak banget nih insight yang saya dapat ya, bahwa memang kondisi buruh sawit sudah lama berdekade-dekade berada dalam kondisi prekaritas yang sangat mengkhawatirkan, dan cukup ironis ketika kita merefleksikan lagi kepada perekonomian Indonesia saat ini yang sangat terbantu adanya industri perkebunan sawit ya Bun ya, tapi malah pekerjaannya tidak sama sekali sejahtera begitu. Nah, mungkin ini berikutnya boleh dijawab oleh Bung Ismet juga. Apa saja sih bentuk gerakan atau strategi yang sedang dilakukan untuk mendorong tuntutan RUU PBS di Mei Day ini, Bung? Ya, saya kira RUU PBS ini kita lahirkan itu di tahun 2022 ya. 2022 dan waktu itu kita sudah serahkan ke beberapa
lembaga ya. Pertama waktu itu kita sudah serahkan ke Tripnas, Tripartit Nasional di Kementerian Tenaga Kerja. Kemudian kita serahkan juga kepada Kementerian Tenaga Kerja, kepada Wamenaker waktu itu, dan terakhir kemarin di akhir tahun kita juga serahkan ya draft naskah akademik dan RUU PBS itu kepada Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saya kira melalui apa namanya, Momentum May Day ini kita mau menggugah kembali ya, mengingatkan kembali pemerintah ya, Prabowo khususnya dan Kementerian Tenaga Kerja untuk serius ya berbicara soal perlindungan buruh perkebunan kelapa sawit. Dan saya kira melalui Momentum May Day, Koalisi Buruh Sawit apa namanya, sebagaimana kita sampaikan sebelumnya, siap berkolaborasi ya, apalagi kita mendengar sekarang itu pemerintah sedang fokus juga untuk membuat undang-undang baru ketenagakerjaan. Nah, kita pingin di sektor perkebunan kelapa sawit ini bisa menjadi salah satu konsen di situ gitu. Nah, itu yang kita lakukan sehingga kemudian di May Day ini kita menyerukan ya kepada seluruh anggota KBS untuk apa namanya, ya berbicara sehebat-hebatnya dari kebun ataupun dari daerah ya sampai tingkat nasional sehingga ini bisa didengar ya oleh pemerintah gitu terkait dengan kebutuhan kita akan adanya perlindungan yang sejati, yang maksimal di perkebunan kelapa sawit. Oke, nah ya berarti memang May Day ini menjadi salah satu momen terpenting ya juga bagi pergerakan buruh sawit di mana pada akhirnya mereka berharap bisa didengar oleh publik, pemerintah dan juga pasti perusahaan begitu ya yang harus ikut andil dalam penjaminan kesejahteraan mereka ke depannya. Dan ini akan lanjut ke dalam segmen berikutnya yaitu mengenai ajakan dan harapan. Nah, mungkin aku langsung ke Bang Zidan dulu nih. Kira-kira apa sih Bung yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum nih, termasuk mungkin anak muda seperti saya juga, Gen Z ya, untuk ikut mendukung perjuangan buruh sawit? Nah, kalau misalnya kita, barangkali bisa dilakukan hal yang, ya sederhana ya. Kita misalnya katakanlah sebagai konsumen begitu, kita, baiknya memahami, misalnya minyak goreng yang barangkali ada di rumah kita ini diproduksi dari Dari mana gitu ya? mana begitu. Apakah mereka yang kemudian bekerja misalnya, menurunkan buah sawit itu, pemanen itu kondisi kerjanya, bagus apa enggak begitu. Karena ironis sebenarnya begitu, kalau saya lupa tahun berapa, 2 atau mungkin 3 tahun yang lalu, ya minyak goreng langka begitu. Iya, Padahal luas kebun sawit kalau menurut catatan Sawit Wars yang existing itu lebih dari 20 juta hektar. Yang existing maksudnya yang sudah, ada gitu ya? ada ya, sudah ditanami gitu. Tapi kita kelangkaan, minyak goreng begitu. Nah, eee, kita misalnya mesti apa ya, baiknya itu mesti, peduli, concern, "Nah ini kok bisa langka?" Gitu. Atau misalnya, bagaimana dengan, perempuan yang bekerja di sawit, apakah status mereka itu sudah permanen atau tidak gitu. Ya termasuk misalnya, eee, itu kemudian diproduksi ke luar negeri ya, karena kalau, barangkali sedikit soal data ya, Mhm, ya kalau menurut, catatannya Sawit Wars misalnya, dari 100% produksi CPO Indonesia itu, 80% itu diekspor ke luar negeri. mhm, Hanya 20% yang kemudian sorry, eee, hanya 20% yang kemudian, dikonsumsi domestik. mhm. Nah, berarti selama ini kita, misalnya teman-teman buruh sawit ya, bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan Orang siapa luar begitu gitu ya, ya? barangkali orang luar gitu. Ya karena terbukti pada waktu 2 atau setahun yang lalu misalnya minyak goreng langka. Mhm. Nah, katakanlah sebagai anak muda atau istilah sekarang Gen Z atau apa begitu, mudah-mudahan sih misalnya baiknya mereka memahami, wah ini minyak goreng dari proses kerja yang bagaimana ini begitu. Nah contoh misalnya kita, hari Kamis gitu nanti ada festival Bulungan ya, barangkali teman-teman tertarik untuk hadir bisa kita, juga di sana kita ingin menunjukkan bagaimana misalnya, eee, secara sederhana misalnya bagaimana tata kelola, sawit di Indonesia misalnya, bagaimana minyak CPO itu diproduksi gitu. Mhm. Nah ini kan yang barangkali luput dari perhatian publik gitu. Yang penting ada minyak goreng di rumah, udah beres gitu. Kita barangkali tidak pernah melihat, ini dari mana nih, kok bisa sampai di rumah, kurang lebih begitu. Iya. Jadi
dari kata Bung Zidan tadi, kita sebenarnya harus jadi konsumen yang aware juga nih, yang sadar juga sama apa yang kita beli gitu ya. Apakah minyak goreng yang ada di rumah kita itu sudah tersertifikasi dan mungkin dari praktik pembuatannya juga sudah mendukung kesejahteraan buruh atau belum begitu ya. Tapi kalau aku lihat tuh kayak misalnya Pocky, bahkan makanan-makanan yang Oh ya, snack-snack kayak gitu suka ya benar. Jadi sebenarnya selain selain, minyak sawit gitu yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia juga sebenarnya sangat, banyak ya, turunan produk sawit yang kita gunakan sehari-hari mhm, gitu. Baik dari makanan yang ada di, apa namanya, solen-solen kecil seperti, Alfamart, Indomart gitu, karamel itu kan juga produk dari sawit. Kemudian, apa namanya, deterjen dan lain sebagainya itu banyak sekali juga, apa namanya, produk dari sawit. Nah, seringkali masyarakat dan apalagi kaum muda itu, tidak, paham gitu bahwa, banyak sekali yang kita konsumsi gitu selain minyak sawit itu yang sesungguhnya produksi dari sawit gitu. Makanya melalui situasi May Day ini kita bisa, menggugah ya masyarakat gitu, konsumen dan sebagainya, baik itu masyarakat umum maupun, pemuda gitu untuk mengetahui betul bahwa, ternyata sawit itu sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Dari, produk makanan sampai, kimia dan lain sebagainya. mhm. Oke, berarti kalau misalnya kita lagi ke minimarket nih, Bung, bisa nggak sih kita menemukan produk mana yang dia itu diproduksi secara, apa ya, conscious terhadap kesejahteraan sawitnya gitu, atau setidaknya udah ada sertifikasi bahwa, bahan-bahan sawit yang ada dalam produk ini tuh sudah diekstraksikan dengan cara yang tadi ya, baik gitu. Ada nggak sih sertifikasinya sekarang di Indonesia seperti itu? Ya, kalau konsen KBS kan, kita bicara dari hulu ya, Mhm, yaitu, kebun lalu sampai kepada, eee, mill atau pengolahan gitu, yang produksi akhirnya itu adalah CPO dan, KPO mhm, gitu, crude palm oil dan kernel palm oil gitu. Nah, rantai pasoknya kan sesungguhnya besar bisa menjadi apa namanya, bisa menjadi, produk makanan, produk, apa namanya, kimia gitu, seperti deterjen, seperti, apa namanya, pasta gigi dan sebagainya. Nah, eee, saya kira gitu, setiap perusahaan perkebunan yang, apa namanya, bisa melakukan ekspor dia harus tersertifikasi gitu. mhm, Misalkan, kebun ataupun mill dia harus tersertifikasi RSPO gitu. Nah, ya kita tentu kita tidak tahu apakah, perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang, hilirnya itu jadinya itu mhm. juga tersertifikasi. Tapi saya kira, perusahaan-perusahaan itu harus tersertifikasi juga gitu, sehingga bisa dipertanggungjawabkan ya, Iya apa betul. namanya, produksi mereka. Oke, baik. Jadi mungkin tadi udah dapat juga nih rekan-rekan gambaran apa sih dampaknya sebenarnya ke kita sebagai konsumen atau bukan sebagai seorang buruh sawit begitu ya, dalam keseharian kita dalam industri perburuan sawit ini kayak gimana sih sebenarnya, dan mungkin dari anak muda sendiri gitu ya, kita yang suka ngopi atau kayak budaya nge-cafe, WFC gitu ya, mungkin dari produk yang kita minum atau kita makan itu sebenarnya juga ada jeripayah seorang buruh sawit gitu ya, yang kesejahteraannya masih belum terjamin oleh negara ini gitu. Nah, mungkin ini masuk ke pertanyaan terakhir nih, Bung. Kalau boleh satu pesan tegas untuk pemerintah dan publik menjelang May Day 2026 ini, apa yang ingin disampaikan? Boleh, siapa dulu? Ya, saya kira yang paling penting, di dalam, momentum May Day ini, kepada pemerintah bagaimana bisa memastikan adanya perlindungan atau kepastian kerja di, buruh berkelapa sawit. Yang kedua, saya kira ada, perlindungan yang maksimal terkait dengan ancaman bahan, agrokimia atau K3 gitu. Yang ketiga, bagaimana kita bisa, apa namanya, merumuskan ya upah yang adil di perkebunan kelapa sawit itu seperti apa gitu, bukan, upah minimum yang hari ini berlaku di, perkebunan kelapa sawit gitu. Saya kira itu menjadi 3 ya fokus utama, koalisi buruh sawit ya, dalam momentum May Day hari ini. Oke, dari Bung Zidan mungkin ada pesan terakhir yang harus diingat oleh pemerintah dan juga publik? Nah, kalau dari, kami misalnya Saudwars itu, kita ingin mendesak pemerintah ya, tadi misalnya seperti disampaikan industri sawit yang berkelanjutan itu ya dibuktikan di lapangan gitu. Berkelanjutan bagi kami Saudwars misalnya tidak ada lagi praktik kerja yang menindas, buruh. Ada kepastian kerja,
kebebasan berserikat misalnya, kemudian ancaman minimal dari bahan agrokimia, termasuk misalnya concern kita itu adalah buruh perempuan. Mereka memang benar-benar terlindungi begitu. Nah, jika misalnya itu sudah bisa dipenuhi, oke, bisa kita sampaikan bahwa ini memang benar-benar berkelanjutan gitu. Jadi tidak hanya berkelanjutan bagi pengusahanya saja, tetapi juga bagi siapapun, terutama teman-teman buruh yang memang terlibat atau bekerja di dalamnya. Jadi bukan soal profit saja untuk perusahaannya, tapi juga yang pastinya untuk pekerja sendiri. Karena kalau misalnya pekerja sejahtera, pasti usahanya juga berkah ya, Bung ya. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Bung Ismet Inoni dan juga Bung Zidan atas diskusi yang sangat penting dan juga membuka perspektif kita terkait perburuhan sawit ya. Dan dari diskusi ini juga kita bisa belajar bahwa di balik industri besar yang menjadi salah satu penyokong utama ekonomi Indonesia juga bahkan masih ada persoalan mendasar yang harus diperjuangkan nih teman-teman. Mulai dari kepastian kerja, upah yang layak, hingga perlindungan yang adil khususnya bagi kelompok rentan, baik itu masyarakat adat ataupun juga buruh-buruh perempuan gitu. Nah, jadi dalam momentum May Day 2026 ini bukan hanya peringatan, tapi juga untuk memastikan bahwa suara buruh bisa benar-benar didengar dan diperjuangkan. Nah, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan atau mendengarkan sesi podcast kali ini, jangan lupa untuk terus menyuarakan solidaritas dan mendukung perjuangan buruh sawit. Karena tanpa perlindungan, keadilan hanya akan menjadi slogan. Saya Faris dari TRC, pamit undur diri. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Salam solidaritas, hidup buruh, hidup buruh.